Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonomi Internasional dan pada pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang ekonomi politik dan perdagangan internasional. Sebelum kita membahas tentang bagaimana ekonomi politik mempengaruhi perdagangan global atau perdagangan internasional, kita lihat dulu jenis perdagangan dalam konteks perdagangan global. Ini ada tipe, ada keyword, ada rujukan pengambilan keputusan, dan ada contohnya. Yang pertama ada interindustri. Dalam hal ini negara harus memilih dia mau ekspor atau mau impor. Dan yang dijadikan rujukan atau dalil adalah keunggulan komparatif. Contohnya misalkan Jepang unggul dalam industri motor, maka dia ekspor motor. Jepang tidak unggul dalam produksi beras, maka dia impor beras, walaupun di Jepang ada juga petani yang melakukan produksi beras. Ada juga horizontal intra-industri. Ini ekspor dan impor bisa dilakukan pada sektor ekonomi dan tahapan proses yang sama, asalkan produknya berbeda. Makanya kata kuncinya adalah diferensiasi produk. Contohnya Amerika, dia mengekspor dan mengimpor keju, tapi beda jenis kejunya. Yang diekspor blue cheese, yang diimpor food service cheese. Yang ketiga ada vertikal intra-industri. Ini ekspor dan impor bisa dilakukan sekaligus pada sektor ekonomi yang sama, tapi tahapan prosesnya ini harus berbeda. Makanya kemudian contohnya atau rujukannya adalah fragmentasi atau international product sharing. Dan contohnya misalkan Cina dia mengimpor komponen komputer, kemudian merakitnya dan mengekspor komputer yang sudah jadi. Dalam perspektif pemasar global, komponen komputer dan komputer jadi itu satu sektor ekonomi yang sama, satu produk yang sama, tapi proses produksi yang berbeda, sehingga dinamakan vertikal intra-industri. Kalau yang horizontal itu produknya sama, produknya satu sektor yang sama, kemudian tahapan prosesnya juga sama, tapi secara produk itu memiliki perbedaan, ada diferensiasinya. Nah, pertanyaan yang juga menarik dalam perdagangan internasional kaitannya dengan ekonomi politik adalah pertanyaan siapa yang sebetulnya untung. Karena kalau kita lihat perhitungan ekonomi dalam perdagangan internasional itu biasanya yang dihitung adalah keuntungan atau kerugian suatu negara secara makro, tapi tidak pernah benar-benar dilihat apakah semua industri di negara tersebut ikutan untung atau ikutan rugi gitu. Makanya kemudian kebijakan ekonomi internasional tidak selalu sekadar pertimbangan ekonomi, tapi juga pertimbangan politik. Ekonomi internasional tidak selalu berdasarkan pada teori, mau itu keunggulan absolut, komparatif, atau kompetitif, tapi juga pada kebutuhan mencari kestabilan atau proteksi dalam hal politik, sehingga ada pendekatan ekonomi politik, dan itu ada 5, ada realism, institutionalism, ada Hexer-Ohlin, specific factor model, dan ada firm base. Dan dalam materi kali ini kita akan fokus pada Hexer-Ohlin model dalam konteks menjadi rujukan ketika negara mengambil keputusan atau kebijakan ekonomi politik. Sederhananya dalam model Hexer-Ohlin itu negara akan mengekspor produk yang negara tersebut memiliki faktor produksinya secara melimpah, dan negara akan mengimpor produk yang negara tersebut tidak memiliki faktor produksi untuk memproduksi produk tersebut. Nah, kalau bingung, ini analoginya. Ada negara A yang sebelah kiri saya dan ada negara B sebelah kanan saya. Di negara A untuk menghasilkan 100 produk itu butuh 20 tenaga kerja dan 5 mesin. Sedangkan di negara B untuk bikin 100 produk butuh 10 tenaga kerja dan 20 mesin. Ini bisa berarti bahwa di negara A harga tenaga kerja itu lebih murah dibanding dengan harga mesin, sehingga agar efisien maka untuk bikin 100 produk ini dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sebaliknya kalau di negara B bisa jadi sebetulnya mesinnya yang murah sehingga bisa diperbanyak, dan tenaga kerjanya yang mahal sehingga tenaga kerjanya sedikit untuk menghasilkan 100 produk secara efisien. Maka menurut Hexer-Ohlin di negara A ini menjadi negara yang cocok untuk memproduksi produk yang industrinya sifatnya padat karya atau yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
Kalau yang negara B, ini capital intensif atau produk yang industrinya membutuhkan lebih banyak modal ketimbang tenaga kerja. Nah, Indonesia kelihatannya hari ini masih ada di kondisi negara A karena kita menjadi salah satu target di mana industri-industri besar bikin pabrik di Indonesia, kemudian mereka menyerap tenaga kerja yang banyak karena mereka melihat bahwa tenaga kerja Indonesia itu relatifly lebih murah ketimbang tenaga kerja di negara mereka. Salah satu faktornya karena nilai tukar mata uang kita yang relatif masih rendah sehingga secara kurs mereka lebih untung untuk memproduksi di sini. Nah, ketika negara memproduksi produk yang sesuai dengan jumlah faktor produksi yang dimiliki sehingga akan memunculkan efisiensi, maka ketika negara A dan negara B ini saling berinteraksi ekonomi secara global, itu menurut Hexer Ohlin akan terjadi keseimbangan atau kesamaan harga faktor produksi. Negara A tadi tenaga kerjanya banyak, tapi harganya murah, kemudian mesinnya sedikit karena harganya mahal. Ketika industrinya digenjot untuk labor intensif agar terjadi ekspor, maka kemudian permintaan terhadap tenaga kerja akan tinggi sehingga upah akan naik. Sebaliknya, permintaan terhadap mesin akan turun sehingga harga mesin akan turun, sehingga nantinya harga tenaga kerja dan harga mesin akan relatifly terjangkau dua-duanya. Di negara B sebaliknya, harga tenaga kerja yang asalnya mahal itu juga akan turun karena permintaan terhadap tenaga kerja akan turun dan harga mesin yang tadinya mahal akan menjadi harga mesin yang asalnya murah akan relatif naik sehingga kemudian harganya akan naik karena permintaan terhadap mesin jadi naik. Sehingga kemudian dengan naik turunnya tadi akibat perubahan permintaan karena ada spesialisasi dan spesifikasi untuk mendorong pasar global, maka kemudian akan terjadi kesamaan harga faktor produksi. Di negara A, harga labornya, upah tenaga kerjanya naik, harga mesinnya turun. Di negara B, upah labornya turun, harga mesinnya naik. Seperti itu. Nah, tapi apakah benar selalu demikian? Ternyata tidak selalu, karena kalau kita lihat menurut skema Hexer Ohlin ini, pasti ada yang dirugikan nih dari perdagangan internasional berdasarkan kepemilikan faktor produksi yang melimpah. Contoh nih misalkan Vietnam dan Jepang. Vietnam memiliki lahan yang melimpah sehingga dia memiliki keunggulan komparatif dalam hal produksi beras. Sedangkan Jepang dia memiliki keunggulan dalam kapital yang melimpah sehingga dia kemudian memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi motor. Akhirnya Jepang mengekspor motor dan mengimpor beras. Vietnam dia mengekspor beras dan mengimpor motor. Akhirnya di Vietnam terjadi peningkatan produksi beras dan penurunan produksi motor. Dan di Jepang ada peningkatan produksi motor dan penurunan produksi beras. Akibatnya kemudian akan terjadi peningkatan permintaan terhadap lahan di Vietnam dan akan terjadi penurunan permintaan terhadap modal di Vietnam. Akibatnya di Vietnam yang memiliki lahan akan untung, tapi yang memiliki modal akan menderita kerugian. Kalau di Jepang, sebaliknya akan terjadi peningkatan permintaan terhadap modal dan ada penurunan permintaan terhadap lahan, sehingga kemudian yang memiliki modal akan untung besar, yang memiliki lahan atau yang jadi petani itu akan rugi. Nah, ini juga yang kemudian jadi isu di berbagai negara karena walaupun keunggulan komparatif bisa menawarkan keuntungan bagi negara, tapi pasti ada sektor industri tertentu di dalam negara tersebut yang menderita keuntungan. Seperti kalau di Jepang pemilik lahan yang rugi, kalau di Vietnam pemilik modal yang rugi. Nah, maka kemudian agar kerugian ini bisa diminimalisasi dan keuntungannya bisa diperbesar distribusinya dan pendapatannya, maka kemudian harus diatur suatu kebijakan atau perjanjian dagang yang mana perjanjian ini bisa memproteksi kerugian tersebut. Misalkan Vietnam tetap boleh mengekspor beras ke Jepang, tetapi dengan pajak tertentu atau dengan kuota tertentu sehingga itu tidak menghancurkan industri domestik petani beras di Jepang
dan seterusnya. Itu salah satu contoh dari bagaimana kebijakan ekonomi politik akan mempengaruhi kebijakan ekspor-impor. Lebih detailnya mungkin akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya ketika kita akan membahas World Trade Organization dan perjanjian preferensial dan bagaimana perjanjian dagang itu dibentuk untuk meminimalisasi hambatan-hambatan dagang sehingga perdagangan internasional bisa didorong lebih optimal, lebih signifikan sehingga keuntungannya pun lebih besar. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.